sertifikat surga atau tidak? Ada jaminan masuk surga atau tidak? Hah? Nabi dapat jaminan dari Allah masuk surga, bengkak-bengkak kakinya sholat. Kita tidak ada jaminan masuk surga, kerang-kerangka kita karena tidak sholat. Berbahaya atau tidak? Nabi dapat jaminan masuk surga jemaah. Kita mampu berlari. Kalau hari weekend kita mampu berhari waktu di libur itu sampai 1 kilo. Ada orang mampu naik gunung 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ada orang mampu naik gunung sampai 1 hari, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ada orang mampu healing sampai 4 hari 4 malam. Ada orang mampu healing 1 bulan 1 kali, tapi tidak pernah healing ke masjid dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Oh jemaah, ayo mulai dari sekarang yang perlu diperbaiki di sini bukan penampilan, akan baik semuanya ketika sholat kita baik. Kalau ada orang yang menjaga sholatnya, mukanya bercahaya, hatinya bercahaya, lidahnya bermanfaat. Kalau orang asli jaga sholatnya, pasti dia menghindari dari sesuatu. Diriwayatkan di dalam Al-Khatib, di dalam Sunan Abu Daud, di mana Nabi Muhammad SAW melarang memakan makanan kecuali makanan yang halal dan thayyiban. Jangan sentuh makanan kecuali makanan itu halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Saya teringat kisah di mana satu ketika Nabi Muhammad dibawakan sebuah makanan sama tetangganya di dalam satu wadah. Tiba-tiba Nabi ambil itu makanan lalu disimpan di meja, lalu Nabi memandang makanan itu. Dia pandang makanan. Setelah dia pandang makanan itu, Nabi ambil satu di antara 3 itu tadi. Nabi ambil satu di antara 3 itu tadi. Lalu satunya itu disimpan di piring, yang 2-nya tadi itu dibawakan keluar sama orang yang membawa makanan. Lalu disampaikan sama Rasulullah, wahai tetanggaku yang baik hati, yang beriman, sesungguhnya 2 di antaranya ini aku tidak berani makan karena ini asalnya tidak sama dengan asal yang saya usahakan. Jadi Nabi itu hati-hati sekali dengan makanan. Jangankan haram, makanan subhat saja dia tidak sentuh. Makanan subhat. Tahu nggak itu makanan apa itu?